Pada video ini kita akan mempelajari beberapa contoh trik memenangkan permainan dengan cara zugzwang. Zugzwang adalah suatu kondisi di mana saat giliran melangkah, semua langkah yang dapat dimainkan akan membuat posisi menjadi semakin buruk, atau bisa dibilang semua langkah serba salah. Kita ambil contoh posisi yang pertama. Ini adalah contoh endgame raja dan pion. Posisi seperti ini adalah posisi yang menjadi salah satu dasar teori endgame raja pion. Kalau raja putih melangkah ke C3, raja hitam A4, raja D3, raja B4. Kalau tercipta posisi seperti ini adalah posisi zugzwang untuk putih. Karena giliran putih melangkah dan semua langkah putih serba salah. Kemanapun raja putih akan melangkah, pasti pion C4 akan dimakan. Atau jika putih melangkahkan pion di lajur A, pasti akan dimakan oleh raja hitam. Maka dari itu, semua langkah putih di sini serba salah. Kembali ke posisi ini. Maka dari itu putih harus menjaga area dua petak ini agar raja hitam tidak bisa masuk. Caranya dengan melakukan triangulation atau langkah segitiga, di mana nanti raja putih bisa menjaga area ini dengan langkah segitiga rajanya di petak-petak ini. Kalau raja hitam ke B6, raja putih ke B2. Ini adalah oposisi jarak jauh. Raja hitam ke A5, raja putih ke B3, dan begitu seterusnya. Langkah raja putih bisa mengambil langkah segitiga di petak-petak ini untuk tetap menjaga agar raja hitam tidak bisa masuk. Sekarang bagi putih, untuk bisa memenangkan permainan, putih harus merebut pion hitam di C5. Putih harus mencari langkah raja yang tepat untuk bisa menangkap pion C5. Dalam memilih langkah raja untuk mencapai C5, tidak boleh sembarangan. Karena kalau salah langkah, justru putih yang berada dalam posisi zugzwang. Seperti langkah-langkah yang tadi. Ini adalah posisi yang tadi sudah kita lihat. Pada posisi ini justru putih yang mengalami zugzwang. Kemanapun raja putih melangkah, pasti pion C4 akan dimakan hitam. Atau jika putih melangkahkan pion di lajur A, pasti juga akan langsung dimakan oleh raja hitam. Sehingga untuk mencapai C5, raja putih tidak boleh langsung ke D3. Raja putih harus kembali menerapkan triangulation atau langkah segitiga dengan melalui D2 baru kemudian D3. Coba kita akan praktekkan langkahnya. Raja D2, raja B4, raja D3. Kalau di posisi yang tadi kita lihat, giliran putih yang melangkah, sekarang giliran hitam yang melangkah. Mau tidak mau raja hitam harus menjauh dari pion C4 putih. Misal raja A4, raja putih E4, raja B4, dan raja D5. Sekarang tercipta posisi zugzwang untuk hitam. Semua langkah raja hitam serba salah. Kemanapun langkah raja hitam, pion C5-nya pasti akan diambil raja putih. Kembali ke posisi ini. Atau jika raja hitam mengambil langkah triangulation dengan melangkah ke A5 terlebih dahulu, putih raja D5, raja B4. Walaupun di sini giliran putih melangkah, tapi putih masih punya satu pion di lajur A untuk mendefleksikan raja hitam. Sekarang kita akan ambil contoh yang lainnya. Di sini kita masih mempelajari contoh dari endgame raja dan pion. Di mana pada endgame raja dan pion, teknik triangulation sangat penting sekali untuk menciptakan zugzwang bagi lawan. Sekarang giliran putih melangkah dan putih memajukan pion ke B7 untuk memancing raja hitam mundur. Dan raja putih bisa menduduki petak F5. Putih perlu berhati-hati untuk tidak langsung mengambil pion E5, karena setelah raja makan B7, raja F5, dan nanti raja hitam akan bisa menghalangi pion putih dari depan. Sehingga putih harus berhati-hati untuk mengambil keputusan. Langkah raja F5 adalah langkah terbaik untuk mengejar pion di lajur G. Putih berharap raja hitam mengambil pion di B7, karena dengan begitu raja putih akan unggul oposisi. Dan jika diteruskan, keunggulan oposisi bagi raja putih akan membuatnya semakin mudah untuk mempromosikan pion. Kembali lagi ke posisi ini. Tadi kita sudah lihat kalau pion G7 dimakan. Sekarang bagaimana kalau hitam melakukan suatu trik dengan tidak memakan pion G7, tetapi memundurkan rajanya ke G8.
Kalau putih mengambil pion hitam, sekarang hitam mempunyai suatu langkah lagi yang cukup cerdik dengan mendorong pion ke E4. Pion ini wajib dimakan karena kalau dilewati, pion hitam akan promosi lebih dulu. Dan setelah itu Raja Hitam akan unggul oposisi. Kemanapun Raja Putih bergerak akan selalu diikuti oleh Raja Hitam, dan Hitam akan berhasil memaksa hasil remis. Kembali lagi ke posisi ini, maka dari itu Raja Putih tidak boleh terpancing untuk langsung memakan pion hitam. Tetapi Putih harus menerapkan teknik triangulation, memundurkan Raja terlebih dahulu ke G4. Putih perlu menunggu sampai Raja Hitam pindah dari G8, baru mengambil pion G5. Kalau Hitam mengorbankan pionnya, makan saja. Kalau Raja Hitam ke F7, lagi-lagi Raja Putih jangan terpancing untuk mengambil pion, karena akan kalah oposisi. Mainkan saja Raja F5, untuk tetap menjaga keunggulan oposisi. Sekarang, kalau Raja Hitam makan pion, baru Raja Putih makan pion. Dan Raja Putih akan tetap unggul oposisi. Tapi kalau Raja Hitam mundur lagi ke G8, tetap jangan terpancing untuk makan pion karena akan kalah oposisi. Kita akan mencari trik lainnya untuk bisa menang dengan majukan Raja ke F6 dan mempromosikan pion kita. Dan setelah itu langsung menskakmat Raja Hitam. Kita kembali lagi ke posisi ini. Tadi sudah kita lihat bagaimana kalau Hitam mengorbankan pionnya ke E4. Kita langsung makan saja. Tapi kalau Hitam di sini melangkahkan rajanya kemanapun, misalkan ke F7, kita bisa makan saja pion di G5. Kita akan ikuti langkahnya. Meskipun Putih kalah oposisi, tetapi Putih masih punya satu langkah pion untuk memainkan tempo. Dengan begitu, Putih bisa merubah keunggulan oposisi menjadi milik Putih. Kita coba kembali lagi ke sini. Kalau Hitam memajukan pionnya untuk dikorbankan, Putih perlu menempatkan rajanya di samping pionnya untuk dipromosikan. Seperti ini langkah-langkahnya. Dan setelah jadi Menteri Putih bisa langsung menyetop laju dari pion hitam. Atau kalau pion hitam tidak makan pion putih, tetapi memundurkan rajanya ke G8 lagi, makan saja pion hitam, dan putih akan semakin mudah untuk menang. Sekarang kita beralih ke contoh posisi berikutnya. Ini adalah endgame antara gajah yang warna petaknya sama. Tadi kalau di endgame raja dan pion, kita melihat teknik triangulation atau manuver 3 langkah dari raja. Manuver 3 langkah juga bisa diterapkan di endgame gajah ini, di mana gajah bisa memainkan manuver 3 langkah untuk mengatur tempo dan memaksa lawan mengalami zugzwang. Putih memainkan gajah D3, mengincar pion G6, dan memaksa hitam untuk memundurkan gajahnya ke E8 untuk menjaga G6. Untuk tetap menjaga pion G6, gajah hitam ini hanya bisa bolak-balik ke F7 dan ke E8 saja. Raja hitam tidak boleh bergerak karena Raja Putih bisa masuk. Sekarang yang harus dilakukan Putih adalah mencari cara bagaimana gajahnya bisa masuk ke B5. Putih harus melakukan manuver 3 langkah dengan gajahnya untuk mengatur tempo. Putih akan melakukannya dengan gajah C2, gajah B1, dan kembali lagi gajah ke D3, sambil tetap memberikan ancaman pada pion G6. Di mana di situ ada 3 langkah dari gajah putih. Sementara hitam, gajahnya hanya bisa menduduki 2 petak saja untuk tetap berada di diagonal ini sambil menjaga pion G6. Kita akan lihat langkah-langkahnya. Gajah hitam harus tetap berada pada diagonal ini untuk bisa menjaga pion G6. Dan ketika diagonal ini sudah tidak dijaga oleh gajah hitam, gajah putih bisa masuk ke B5. Raja hitam tetap tidak boleh bergerak kemana-mana karena raja putih akan masuk. Maka dari itu, hitam dipaksa untuk melangkahkan gajahnya lagi. Satu-satunya petak untuk gajahnya melangkah adalah G8. Lalu gajah E8, ancam kembali pion G6.
Kalau gajah menutup, gajah ditukar, raja putih masuk, dan hitam akan kehilangan pion G6-nya. Kalau hitam melangkahkan gajahnya ke H7 untuk tetap menjaga G6, putih bisa mengambil tempo dengan langkah pionnya. Dan hitam kembali berada dalam posisi zugzwang, di mana semua langkah hitam adalah serba salah. Kalau raja hitam melangkah, pion G6 akan dimakan. Kalau gajah hitam melangkah, tetap pion G6 akan dimakan, dan hitam akan kehilangan pionnya. Di sini membuat hitam harus menyerah. Kita lihat contoh yang terakhir. Ini adalah endgame benteng dan pion. Sama seperti contoh yang sebelum-sebelumnya, benteng juga bisa dipakai untuk memainkan tempo. Hitam giliran melangkah dan memainkan raja E5. Putih raja E3 dan G5. Sampai sini, ini adalah posisi zugzwang bagi putih, karena semua langkah putih adalah serba salah dan akan membuat posisi putih menjadi lebih buruk. Giliran putih melangkah, putih kalau melangkahkan bentengnya, hitam akan terus mendorong pionnya ke depan. Dan kalau putih melangkahkan rajanya ke D3, raja hitam akan masuk ke F4 dan merebut pion di G4. Dan kalau putih melangkahkan rajanya ke F3, raja hitam akan masuk ke D4 dan terus mendekat ke benteng putih dan membantu dan mensupport pion hitam untuk promosi lebih cepat. Itulah tadi beberapa contoh konsep dalam memanfaatkan posisi zugzwang untuk meraih kemenangan yang juga dilengkapi dengan teknik triangulation atau manuver 3 langkah.